Pace bene, masih di mea culpa. Video ini saya beri judul hubungan Kristen Islam dari point of view yang berbeda. Para sahabat, saya mau katakan ini yang pertama. Kalau para culprit mau mencari perdebatan Kristen Islam, kamu tidak akan pernah kesulitan menemukannya. Ada banyak, bahkan terlalu banyak yang memuat perdebatan itu. Entah lokal, entah interlokal, oleh yang ahli ataupun yang tidak ahli, kita akan menemukan perdebatan itu. Nah, saya mau menawarkan sesuatu yang berbeda, point of view yang lain untuk melihat relasi ini, Kristen dan Islam. Saya minta kesediaan para sahabat memberi komentar di kolom komentar, sesuatu yang baik yang pernah para culprit alami, atau lakukan, atau dengar, kisah tentang hubungan baik antara seorang Kristen dengan seorang Muslim. Kisah yang heroik yang menggugah perasaan antara sekelompok orang atau satu orang Kristen dengan sekelompok orang atau satu orang Muslim. Islam ajarannya, Muslim pemeluk ajarannya. Saya minta kesediaan para sahabat bagi yang tahu atau pernah mengalami untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya pernah membantu atau dibantu oleh seorang Muslim ketika saya kehilangan misalnya. Saya pernah memberikan sejumlah bantuan kepada Muslim. Jangan merasa bersalah untuk menuliskan itu seolah-olah menunjukkan kebaikan. Bukan. Kami membutuhkan motivasi dari orang-orang seperti kalian yang memiliki pengalaman positif semacam itu. Saya mau memperkenalkan seorang kudus yang bisa memotivasi kita untuk sanggup membawa kasih Kristus lintas keagamaan. Dia Sarbel Makluf. Di kesempatan lain saya pikir saya akan memberikan kisah tentang itu. Seorang kudus dari kelompok Kristen Maronit, seorang Lebanon yang dikanonisasi di gereja Katolik, diakui sebagai orang kudus di gereja Katolik dalam ritus manapun, dan dia dikenal dalam usahanya yang istimewa membangun relasi yang baik juga dengan sesama Kristen dan dengan Muslim. Para sahabat, saya berpikir begini, andai kata Yesus secara empirik, secara nyata bisa kita lihat, kita dengar, kita minta pendapatnya di masa kini, apakah dia akan menolak berteman dengan Muslim yang menolak dia sebagai Allah? Satu pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita merefleksikan hubungan kita dengan Islam, Muslim. Faktanya bahwa ada orang yang menolak kealahan Yesus, ada banyak. Dan kita tidak menerima itu. Oke, sebagai satu ajaran teologis. Bagi kita, Yesus adalah juga Allah. Adalah Allah itu sendiri, Allah Putra. Dan ini yang ditolak oleh kelompok orang-orang Muslim. Dan harus kita ingat juga, Yahudi juga tidak menerima kemesiasan dari Yesus ini. Dan dengan orang ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghentikan komunikasi? Kalau ternyata kamu mengasihi yang berbuat baik padamu, apakah lebihmu? Kan begitu ya. Kalau ternyata kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik padamu, apakah lebihmu? Penjahat pun baik terhadap sesamanya penjahat. Begitu katanya. Bukan saya yang bilang. Dan saya pikir pada level humanis, pada level kemanusiaan, toh kita membina relasi yang baik dengan sahabat-sahabat kita yang Muslim ini. Bahwa mereka menolak tindakan karitas yang kita beri, itu bukan persoalan kita. Dan sekali lagi harus dikatakan juga di lain sisi bahwa ada banyak Muslim yang cara hidupnya jauh lebih kudus daripada kita yang mengklaim diri sebagai Kristen. Saya yakin ada banyak. Dari 200 juta Muslim di Indonesia, ada banyak yang jauh lebih baik cara hidupnya, cara bicaranya dari saya. Dan di waktu yang sama, ada kemungkinan bahwa dia adalah Muslim yang baik,
yang menghidupi keislamannya dengan baik. Dan dia membuat interpretasi atas ajarannya. Oke, itu bukan wilayah kita lagi. Tetapi kita mau mengatakan bahwa ada juga benih-benih kebaikan dalam diri mereka yang belum mengenal Kristus. Benih-benih kebaikan. Kita mengakui bahwa keselamatan satu-satunya ada hanya dalam Kristus. Itu adalah ajaran kita dan kita menerima itu. Sekali waktu kita menolak itu, kita mengkhianati kekristenan kita. Tetapi juga harus kita katakan, bagi mereka yang belum mengenal Kristus, toh di dalam mereka yang belum mengenal Kristus, toh kita menemukan benih-benih kebaikan. Kalau dalam bahasa Karl Rahner, ada istilah yang dipakai, yaitu Kristen anonim. Attitude, cara hidup, pola hidupnya menunjukkan kekristenan sekalipun dia belum mengenal Kristus secara historis atau secara rasional. Maka kembali ke topik ini, kita mau melihat hubungan Kristen dan Islam dari point of view yang berbeda. Dan saya sangat yakin dalam situasi aktual yang kita miliki, ada ketegangan di antara Kristen dan Islam di beberapa tempat, tetapi di banyak tempat yang lain ada relasi yang baik yang bisa dibangun di antara mereka tanpa harus mengkhianati ajaran teologi masing-masing. Isu kericuhan antar agama memang belakangan ini tidak tinggi, karena fokusnya sekarang lebih ke konfrontasi antara agama dengan negara, dan itu tidak terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Benar apa yang dikatakan seorang kritikus, konfrontasi antar agama tidak begitu menarik di negara kita karena yang satu jumlahnya sangat banyak dan yang lain jumlahnya terlalu sedikit, sehingga yang ada adalah penindasan, bukan konflik. Karena konflik mengandaikan ada dua pihak yang sama kuat. Tetapi kita juga harus mengatakan bahwa sebagai Kristen yang diutus bukan ke tengah-tengah sesama domba, tetapi dikatakan kamu akan tinggal di antara serigala-serigala. Kurang lebih begitu ya rumusannya. Dan apakah kita siap untuk tetap menjadi domba yang baik, menunjukkan kemilau bulu kita yang putih, sekalipun ada cobaan-cobaan di kiri, di kanan yang harus kita hadapi. Saya pikir sangat unik cara hidup kita sebagai Kristen di Indonesia ini. Kita adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Ya, dan apakah kita sebagai Kristen bisa menunjukkan nilai-nilai kekristenan itu melampaui zona kenyamanan kita? Satu pertanyaan yang kiranya bisa menuntun kita untuk menjadi Kristen yang militan, yang sanggup mewarta dengan cara yang Yesus sendiri kehendaki. Semoga dan pace e bene.